Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairil Anwar. Saya adalah mahasiswa PPG dalam Jabatan Transformasi Kemenak BED 2 tahun 2025 di LPTK UIN Mataram. Berikut ini adalah video pembelajaran yang saya buat. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Semangat pagi. Sebelum kegiatan belajar kita mulai, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bermanfaat dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kepada ketua kelas maju ke depan untuk kita sama-sama berdoa. Nopan, maju depan. Silahkan pimpin teman-temannya. Silahkan. Ya, duduk yang baik. Berdoa di dalam hati mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Pak Ketua Kelas untuk memimpin doa hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Pak Guru ingin mengecek kehadiran kalian. Yang tidak hadir siapa? Adila Oktaviani, Ahmad Mulia Reza, Dina Maulida, Latifah Zahraini, Aldin Hafiz, Nopan Maulana, Subyanul Firdaus. Kenapa? Supiani Rahmawati, Tiara Ayu. Untuk materi hari ini Pak Guru ingin bertanya tentang satu hal. Yang pertama, ada yang mau bisa bantu baca? Saya. Hanum. Pernahkah kamu melihat orang yang memamerkan kebaikannya di media sosial? Bagaimana perasaanmu? Ya. Ada yang mau jawab? Satu orang? Angkat tangan. Pernahkah kalian melihat seseorang dia sedang memamerkan kebaikannya yang di mana dia sebarkan di media sosial? Ada yang tahu media sosial? Apa itu media sosial? Salah satunya di Facebook, paling banyak di Instagram. Kalau enggak di Instagram, paling di TikTok. Jadi ketika orang memamerkan kebaikannya di Facebook contohnya, pernah lihat? Pernah atau enggak pernah? Pernah. Nah, ketika kalian melihat orang seperti itu, perasaan bagaimana melihat seperti itu? Apakah biasa-biasa saja? Atau merasa termotivasi? Atau malah kita jengkel, marah sama orang tersebut? Pertanyaan selanjutnya, Dina, boleh baca? Mengapa seorang kadang ingin dilihat atau dipuji saat berbuat kebaikan? Mengapa seseorang kadang ingin dilihat atau dipuji saat berbuat kebaikan? Kira-kira alasannya kenapa? Satu orang angkat tangan. Gak apa-apa. Hanum? Karena tertera di dalam hatinya sifat sombong. Karena tertera di dalam hatinya sifat sombong. Itu salah satu orang ingin dilihat atau dipuji saat berbuat kebaikan. Karena di dalam hatinya tertanam sifat sombong.
Lanjut ke ilustrasi selanjutnya. Nah, coba perhatikan gambar ilustrasi pertama dan kedua. Ini gambarnya lagi ngapain? Sholat. Sholatnya? Sholat selfie. Ada sholat selfie? Ada. Kira-kira ini menurut kalian bagaimana? Nomor 1. Dia ria. Oke. Gambar kedua. Berikan makanan tapi selfie. Kaitannya dengan ilustrasi yang tadi itu menggambarkan tentang riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, silahkan bantu saya satu orang. Ya, Hanum. Nomor 1. Ini dapat menganalisis manfaat menghindari sikap riya dan sum'ah. 2. Peserta didik dapat menganalisis dampak negatif sikap riya dan sum'ah. 3. Peserta didik dapat menganalisis cara menghindari sikap riya dan sum'ah. Oke. 3 tujuan pembelajaran kita hari ini akan kita laksanakan. Maknanya artinya kita menghindari sifat tercela riya dan sum'ah itu adalah menjalani hidup yang penuh manfaat tanpa ada sikap tercela. Itu artinya menghindari itu supaya kita kegiatan sehari-harinya itu bermanfaat. Nah, ini dilakukan dengan menghindari sifat-sifat tercela seperti riya dan sum'ah. Pengertian sifat tercela. Sifat tercela itu lebih ke sifat yang negatif, sesuatu yang berbau buruk dari pandangan syariat atau pandangan adat kebiasaan orang. Jadi sifat atau perilaku buruk yang tidak sesuai itu namanya adalah sifat tercela. Norma moral, etika, ajaran agama itu pandangan dari segi pandangan agama, norma, adat dan kebiasaan orang. Sesuatu yang menyalahi aturan maka itu disebut dengan sifat tercela. Salah satunya adalah riya dan sum'ah, karena itu yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, riya. Riya itu sikap atau perilaku yang menunjukkan amal atau kebaikan dengan tujuan mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain. Jadi riya itu asal katanya adalah ro'a. Mana ro'a? Melihat, ro'a. Riyaan itu masdar ya. Itu berasal dari kata ro'a, melihat. Sehingga orang yang bersifat riya itu ingin dilihat orang lain, ingin diakui oleh orang lain dengan cara memamerkan perbuatan kebaikan. Itu namanya riya. Contohnya, seorang siswa yang rajin beribadah tetapi niatnya bukan karena Allah, melainkan agar dipuji oleh teman-temannya. Ada seorang siswa misalnya paling rajin sholat duha, tapi niatnya beda. Niatnya di mana niat? Niat itu di dalam hati. Jadi segala sesuatu perbuatan lafaz kita itu asalnya adalah hati. Makanya penyakit yang paling berbahaya adalah penyakit hati. Jangan main-main dengan hati, tetapi harus hati-hati. Yang kedua adalah sum'ah. Sum'ah berasal dari kata sami'a. Mana sami'a? Mendengar. Jadi orang yang bersifat sum'ah
adalah orang yang ingin didengar. Orang yang ingin didengar. Apanya yang didengar? Kebaikannya. Ada orang ingin didengar keburukannya? Ada atau enggak? Pasti dia ingin didengar kebaikan. Itu adalah kalau tujuannya seperti itu, maka orang itu adalah bersifat dengan sum'ah. Nah, antara riya dan sum'ah itu niatnya, tujuannya bukan karena Allah, tidak ada ikhlasnya karena Allah. Contohnya misalnya, ada seseorang menceritakan kepada temannya bahwa dirinya selalu sholat duha setiap hari. Agar apa? Tujuannya dia menceritakan itu supaya dipuji. Kalau semata-mata hanya menceritakan, tak ada niat yang lain, ya tidak apa-apa. Ini sudah niatnya dalam hati, oh supaya saya dipuji. Paham? Perbedaan riya dan sum'ah? Kalau riya ingin kalau sum'ah ingin didengar. Nah, sederhana seperti itu. Oke. Sebelum ke diskusi kelompok, saya ingin menampilkan satu video. Sebesar 250.000. Haji Bafur sebesar 300.000. Bapak Eko sebesar 275.000. Pak Nanto 15.000. Oke, dari video tersebut tanggapan kalian bagaimana? Satu orang? Kira-kira video itu mencerminkan sikap apa? Ya, yang ria itu yang bagian mana? Yang selfie, nyebut sedekahnya, itu sum'ah atau ria? Nah, supaya orang lain mendengar kebaikannya. Selanjutnya kita akan diskusi kelompok. Jadi silahkan sesuai kelompoknya, silahkan yang di depan hadap belakang, yang belakang maju ke depan. Silahkan. Keromboknya silahkan diambil. Keromboknya masing-masing silahkan diambil. Laptopnya yang paling bawah bisa dipakai laptop saya. Atau pakai kerombok aja nggak apa-apa.
Silakan duduk semua. Silakan hidupkan kelompoknya. Nah, sebelum mengerjakan, silahkan semuanya hadap sini. Jadi petunjuknya sudah ada di bawah. Di sini ada skenario masalah, atau kita akan memecahkan masalah ini. Di bawahnya silahkan kalian berdiskusi dengan menjawab 1, 2, 3, 4 pertanyaan. Apakah perbuatan raka termasuk riya atau sum'ah di masalah tersebut? Bagaimana sikap Sinta? Di sana ada cerita tentang Sinta ya, ada nama orang. Terus apa dampak dari sikap seperti itu? Bagaimana seharusnya sikap seorang muslim dalam melakukan kebaikan? Yang atas ini hanya diskusi, jangan masukkan ke dalam kanvanya. Yang dimasukkan dalam kanva adalah tugas kelompoknya. Tugas kelompok, bacalah skenario, silahkan baca. Setelah itu diskusikan kelompok jawaban berikut. Yang pertama, apa pengertian riya dan sum'ah dan seterusnya. Apa perbedaannya dari masalah tersebut? Silahkan identifikasi perilaku raka dan sita termasuk kategori riya atau sum'ah. Yang keempat, apa dampak negatif riya dan sum'ah bagi individu dan seterusnya ya. Nah, yang terakhir paling bawah, hasil diskusi kelompok dituliskan dalam bentuk pertama ringkasan atau peta konsep, terus ya atau poster atau mind map namanya, mau poster atau ringkasan, puisi atau pantun, silahkan. Paham? Ya, silahkan kerjakan. Silahkan berdiskusi. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti.
Oke, kita lanjut ke presentasi kelompoknya. Silahkan masing-masing kelompok maju ke depan untuk menyampaikan, memaparkan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok pertama, yang laki-laki. Silahkan maju ke depan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kerja kelompok kami. Menanam bunga di tepi kali, disiram air setiap pagi. Janganlah riak menghiasi. Janganlah riak menghiasi hati, karena Allah tahu niat sejati. Pergi ke pasar membeli lada, tak lupa singgah membeli teh. Riak dan sum'ah jangan dibeda, keduanya racun bagi amal yang indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ringkasan atau kesimpulan. Keduanya adalah penyakit hati yang merusak keikhlasan, menghilangkan pahala amal ibadah, dan berpusat pada keinginan mendapat pujian atau sanjungan manusia, bukan semata-mata karena Allah Ta'ala. Di taman amal yang seharusnya suci, tumbuh benih riya di hati yang lalai. Amal menjerit kehilangan makna sejati, karena niat tak lagi berpulang pada ilahi. Langkah menuju surga pun tersesat arah, tatkala pujian manusia jadi tujuan. Bukan ridha Allah yang diharap dan dirindukan, melainkan tepuk tangan yang fana dan musnah. Hai diri, sucikanlah niat sebelum berbuat, karena amal tanpa ikhlas hanyalah debu tersapu. Biarlah Allah saja yang tahu, bukan manusia, agar setiap langkahmu bernilai di sisinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya dari paparan masing-masing kelompok adalah sifat-sifat tercela seperti riya dan sum'ah adalah penghalang bagi kehidupan yang penuh berkah. Islam mengajarkan umatnya untuk menjauhi sifat-sifat tersebut, yang dimana menggantinya dengan sifat kesederhanaan, keikhlasan, kerendahan hati, dan rasa syukur. Jadi kesimpulannya, kita harus menghindari dari sifat riya dan sum'ah. Adalah tahapan refleksi. Satu, ya bagikan. Ini bagi 2, pokoknya semuanya dapat ya. Semuanya dapat. Ini Pak udah. Ini belum Pak. Belakang belum. Siapa yang belum dapat? Sudah perhatikan semuanya? Silakan tuliskan refleksi. Yang pertama, apa hal baru yang kalian pahami dari materi hari ini? Hal barunya apa? Yang kedua, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti? Yang ketiga, sikap yang akan kamu lakukan.
daripada menghindari materi tersebut. Sifat riya dan sum'ah. Ayo. Yang sudah silahkan boleh kumpulkan. Oke, sebelum saya akhiri kegiatan belajar kita, untuk minggu depan kita akan membahas tentang hasad atau dengki dan takabur. Untuk minggu depannya. Oke, saya akhiri. Sebelum kita akhiri, semuanya hadap depan. Semuanya hadap depan. Sebelum kita akhiri, silahkan tempat duduknya dirapikan, laptopnya ditutup. Laptopnya ditutup. Silahkan matikan laptopnya. Matikan laptopnya. Biarkan. Oke. Terakhir kita tutup dengan doa. Dengan doa kafaratul majelis dan diiringi dengan hamdalah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas